ada beberapa channel yang begitu masif dengan dalil menyampaikan kebenaran. Saya sebut saja singkatan LT, MY, MS. Biarlah ini menjadi nasihat kepada pemilik channel ini, karena mereka melakukan hal-hal yang kami duga terdapat pelanggaran. Saya ulangi, untuk LT, MY, MS, channel ini saat ini diprofiling. Nasihat ini mudah-mudahan berguna. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan dengan judul Nasihat Pastor Andi Simon untuk LT, MY, dan MS. Sebelumnya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita saja yang sudah belajar hati-hati dalam bermedsos, dalam berkata-kata, tutur bahasa kita, menyampaikan firman Tuhan, kadang masih ada yang salah mengerti atau salah menerima penyampaian, atau ada orang-orang yang sengaja mau memelintir untuk mencari-cari kesalahan. Kita tidak boleh menyampaikan firman Tuhan atau bermedsos dengan cara-cara menyerang. Dari yang Pastor lihat ya, ada beberapa channel yang begitu masif dengan dalil menyampaikan kebenaran. Saya sebut saja singkatan LT, MY, MS. Biarlah ini menjadi nasihat kepada pemilik channel ini, karena mereka melakukan hal-hal yang kami duga terdapat pelanggaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, tidak semua apa yang tertulis di dalam Bible lantas menjadikan pemberita firman Tuhan dengan suka-sukanya bicara. Itu pun kalau harus disampaikan dengan intonasi yang santun, supaya yang menerima itu bisa damai. Apalagi sampai menaruh nama di sana. Bible banyak mencatat hal-hal yang memang kebenaran, tetapi cara kita menyampaikan itu harus santun. Juga jangan lupa mengikuti budaya timur. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelum kita melayani orang lain, apalagi kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kudus, agung, suci, dan mulia, mari kita belajar beretika dulu dalam berkata-kata, supaya orang yang mendengar itu dibangun hidupnya dan menerima kasih karunia. Jadi saudara-saudara, nasihat tadi itu saya ulangi, untuk LT, MY, MS. Nasihat ini mudah-mudahan berguna. Jangan sampai kalau sampai kenapa-kenapa lantas menyuarakan lagi fitnah yang katanya tim Pastor Andy atau apa gitu, tidak punya kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari Pastor Andi Simon. Beliau memberikan nasihat yang tentunya didasari dengan kasih kepada channel-channel yang masih melakukan sesuatu yang tidak pas, tidak tepat di dalam penilaian
Pastor Andi Simon. Memang kita menyadari ada satu pernyataan yang sering diucapkan di publik. Pernyataan-pernyataan yang kelihatannya bagi orang yang menyaksikan mendengarkannya sudah tidak tepat dengan dalil menyampaikan kebenaran. Nah, dalam konteks ini Pastor Andi Simon memberikan nasihat karena beliau menduga ada terdapat pelanggaran di dalam pernyataan-pernyataan orang-orang yang diberi nasihat oleh Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon kembali menegaskan, nasihat ini mudah-mudahan berguna. Dengan kata lain, bermanfaat untuk saling mengingatkan. Saya pikir apa yang menjadi nasihat yang sudah disampaikan oleh Pastor Andi Simon, saya tidak perlu lagi mengulanginya. Tetapi yang jelas, saya ingin menyoroti tentang betapa pentingnya nasihat dalam hidup kita. Siapapun kita, tua, muda, besar, kecil, apapun latar belakang masing-masing kita, apakah kita yang memiliki gelar banyak, apakah kita berpendidikan tinggi, apakah kita memiliki jabatan yang hebat, bagus, tinggi, semua kita membutuhkan nasihat. Jadi kalau seseorang memberikan nasihat kepada kita, selama nasihat itu masih tetap dalam jalur kebenaran firman Tuhan dan disampaikan dengan maksud yang tulus serta sungguh-sungguh, saya pikir nasihat itu adalah ungkapan pernyataan dari orang-orang lain kepada kita, di mana sifatnya itu gratis, tidak bayar, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang-orang lain memberikan nasihat kepada kita, dan tentunya tidak boleh keluar dari rel kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi kita, demi kebaikan kita, apalagi dalam konteks era digital, media sosial yang begitu maju dengan pesat saat ini. Mari kita mendengarkan nasihat. Mari kita jangan cuek, memandang sebelah mata, menyepelekan nasihat. Jangan sampai hal itu terjadi. Saudara dikasihi Tuhan, saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan di luar negeri sana. Ternyata orang-orang yang berkompeten di bidangnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan raksasa, untuk memberikan nasihat, masukan kepada pemilik perusahaan itu, demi kelanggengan, bahkan demi makin maju dengan pesat berkembangnya perusahaan itu. Mereka rela dan siap membayar harga yang mahal. Tapi konteks ketika hambanya Pastor Andi Simon atau siapapun kita, orang tua memberikan nasihat kepada anak, atau sesama hamba Tuhan memberikan nasihat satu dengan yang lain, mari kita jangan mengambil sikap marah, emosi, kebakaran jenggot, seolah-olah harga diri kita direndahkan. Jangan sampai demikian. Saudaraku dikasihi Tuhan, memang ini bukan merupakan sesuatu yang mudah. Apalagi biasanya kalau orang memberikan nasihat itu lebih muda dari kita, lebih rendah gelarnya dari kita, lebih rendah pendidikannya dari kita. Seringkali ada roh pemberontakan dalam hati seseorang. Tapi saya mau sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan konfirmasi penegasan yang sangat eksplisit. Kalau saudara dan saya malas, belajarlah dari semut. Saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah saya temukan semut dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tapi firman Tuhan dalam kitab Amsal mengingatkan kita, dari semut pun kita bisa belajar.
apalagi dari sesama manusia, terlebih khusus dari sesama hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apakah itu pastor, pendeta, penatua, gembala. Mari kita dengan rendah hati menerima nasihat. Saudaraku dikasihi Tuhan, salah satu kitab dalam Alkitab yang memberikan kepada kita nasihat, bahkan dengan cuplikan-cuplikan singkat, itu kita temukan dalam kitab Amsal. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Amsal 19 ayat 20 dikatakan demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Mari kita perhatikan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nasihat yang bagus, nasihat yang berkualitas, nasihat yang tentunya tetap seiring sejalan dengan firman Tuhan. Mari kita dengarkan, kita terima dengan senang hati. Sebab hal itu ternyata membuat kita bijak di masa depan. Kalau ada di sini kata terkait di masa depan, itu aset bagi kita. Nasihat dan didikan itu aset modal, harta yang sangat berharga untuk masa depan kita. Tapi kalau ada oknum orang-orang Kristen yang tidak suka dengan nasihat, coba lihat. Ada satu orang dalam Alkitab yang sejak kecil sampai dia besar tidak pernah dinasihati. Akhirnya ngelunjak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai mencoba mengambil alih kedudukan ayahnya sebagai raja. Adalah kita berada dalam posisi yang sangat berbahaya kalau kita tidak dengan rendah hati menerima nasihat dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Itu sebabnya sangat beralasan ketika saya membuat judul ulasan ini. Nasihat atau pesan cinta pertama Pastor Andi Simon untuk LT, MY, dan MS. Kenapa saya buat judul demikian? Karena saya mengerti, menyadari bahwa nasihat itu adalah bagian dari pesan cinta, pesan kasih dari orang lain kepada kita, atau dari kita kepada orang lain. Kalau itu memang nasihat demi kebaikan kita, mari kita terima. Bukan dengan emosi, bukan dengan seperti kebakaran jenggot, bukan dengan kemarahan, bukan dengan nada tinggi, tetapi dengan rendah hati. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Amsal dijelaskan, salah satu ciri orang yang memiliki hikmat adalah orang yang rendah hati. Salah satu ciri orang rendah hati adalah terbuka dan senang menerima nasihat dari sesamanya, apalagi sebagai sesama pelayan Tuhan, hamba Tuhan, apakah itu pastor, pendeta, penatua, gembala. Amsal 12 ayat 15 dikatakan demikian. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ayat ini begitu eksplisit menjelaskan, siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi kalau saudara kita LT, MY, dan MS merasa ada sesuatu yang tidak tepat dengan nasihat dari Pastor Andi Simon, mari kita dengarkan nasihat itu. Karena itu menunjukkan kita sebagai orang yang bijak, orang yang memiliki hikmah, orang yang memiliki sofia. Amsal 13 ayat 10 dikatakan demikian. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Di sini dikontraskan antara keangkuhan dengan kesediaan mendengar nasihat. Memang tidak bisa dipungkiri, orang-orang yang sombong, angkuh, congkak, tinggi hati, orang itu sukar, sulit sekali menerima nasihat. Tapi orang yang mendengarkan nasihat adalah orang yang berhikmat. Atau orang yang berhikmat cirinya adalah suka dan senang mendengarkan, menerima
nasihat. Bukankah firman Tuhan dalam kitab Amsal juga menegaskan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 22 betapa pentingnya nasihat. Ini Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang bersama dengan beliau saat itu. Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyinya. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Saudara dikasih Tuhan, ini ceritanya Rasul Paulus sedang menjadi tahanan. Dia sedang menuju ke Roma. Dan menuju ke Roma, beliau harus melewati berbagai tantangan. Karena saat itu, dia sedang naik kapal. Ternyata, Rasul Paulus sudah mengingatkan supaya mereka jangan berlayar dari kereta. Rasul Paulus sudah memberikan nasihat, tapi ternyata nasihatnya tidak digubris. Akhirnya mereka pun diperhadapkan dengan kesukaran, bahkan mengalami kerugian. Ayat ini memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Orang yang tidak suka mendengarkan nasihat, orang yang bersikeras membantah nasihat, akan membawa kepada kesukaran dan kerugian. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan ini berlaku pertama-tama kepada saya secara pribadi, kepada keluarga saya, kepada Bapak Ibu Saudara, termasuk kepada saudara kita LT, MB, dan MS, yang mana hambanya Pastor Rani Simon memberikan nasihat atau pesan cinta yang pertama. Kiranya ulasan ini boleh memberi inspirasi kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.